Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang akidah dan akhlak. Sebelumnya, kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pakai mic-nya kan ada bagus. Mic-nya udah bagus. Oh, mic-nya udah bagus. Pakai mic gak kedengeran dibilang. Iya, Bang. Mic-nya udah bagus. Nah. Perkenalkan, nama saya Naomi Khairunisa. Halo, perkenalkan nama saya Zara Josifa. Saya Muhammad Usna Kurniawan. Nama saya Muhammad Adab Kafila. Oke, kita mulai. Jadi akidah menurut bahasa adalah keyakinan, yakni meyakini dengan hati, diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan rukun-rukun yang bertambah dengan ketaatan dan berkurangnya karena kemaksiatan. Keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala melandasi seluruh ajaran dan amalan seorang muslim. Meyakini dalam segala hal, baik dalam perbuatan maupun perkataan, serta meyakini segala hal yang Allah sampaikan melalui Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalil yang menyatakan hal ini dapat diperkuat dengan adanya dalil ini. Maaf ya, guys. Adanya dalil ini ayat Al-Qur'an dengan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan artinya, katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selanjutnya adalah keyakinan kepada malaikat. Nah, malaikat adalah makhluk gaib ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa dari cahaya yang selalu taat dan tidak pernah ingkar kepada perintah-perintah Allah. Keyakinan kepada malaikat berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada dan memiliki sifat-sifat khusus serta melaksanakan tugas yang Allah perintahkan. Nah, selanjutnya yaitu ada keyakinan kepada kitab suci. Keyakinan kepada kitab suci adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, adapun dalil yang menyatakan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulin wa qulu sami'na ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Coba diulang dulu. Kamu baca, yang lain ikutin. Kamu baca, yang lain ikutin. Ulang ya guys. Dalil yang menyatakan ada di surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah Rasul. Yang lain baca juga yang lain. Ulang dari auzu. Auzu dulu, auzu. Auzu. Yang presentasi duluan baca, yang lain ngikutin. Baca lagi, yang lain ngikutin. Ulang ya guys. Iya. Kasih mic biar kedengeran. Mic-nya buat apa nih? Mic-nya buat apaan? Itu mic dipegangnya buat apaan? Amanah Rasulu. Amanar Rasul. A-nya yang panjang. Amanah Rasulu. Bima unzila ilaihi min rabbahi Rabbihi wal mu'minuna bukan mu wal mu'minuna kulu amanah kullun amanah kullu amanah kullu amanah kullun amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Nufarriqu baina ahadin man rusulihi mir rusulihi wa qallu samina
wa qalu samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal maqsid. Yang artinya Rasulullah atau Muhammad SAW beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Yang selanjutnya ada keyakinan kepada Nabi dan Rasul. Keyakinan kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman keempat dalam ajaran Islam, yang berarti percaya sepenuhnya bahwa Allah SWT telah mengutus para Nabi dan Rasul kepada umat manusia sebagai pembimbing menuju jalan kebenaran dan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya ada dalilnya. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya dalil surat Al-Nahl ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu baca yang lain ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ammatin. Oh, itu odomah. Fi kulli ummatin rasulan ani budu budullah. Rasulan ani budullah wajtanibut tagut. wajtanibu buttagut wajtanibu tagut. Mana itu tak bukan nun. Kau togun itu kan tak bukan nun. Tagut. Faminhum man hadallah. Diajak kemana diajak? Wa minhum man haqqat alaihi dolalat fasiru fil ardi
kaifa kana akibatul mukadzabin. Mukadzibin. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus seseorang Rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah takut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Yang selanjutnya ada keyakinan kepada hari akhir. Keyakinan kepada hari akhir adalah rukun iman kelima. Keyakinan kepada hari akhir adalah percaya sepenuhnya bahwa setiap manusia akan dibangkitkan kembali setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya dan akan diberikan balasan berupa surga atau neraka. Hari akhir juga biasa disebut dengan Yaumul Qiyamah, Yaumul Bats, Yaumul Hisab, dan Yaumul Jaza. Dalil yang menceritakannya, hal ini dapat diperkuat dengan adanya dalil dari surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Selanjutnya ada arti dan ruang lingkup akhlak. Akhlak berasal dari kata Arab, yaitu khuluq, yang berarti perangai, tabiat atau budi pekerti. Akhlak adalah sikap batin yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari, baik kepada Allah, diri sendiri maupun makhluk lainnya. Arti dan ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 3, yakni akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan hidup. Akhlak kepada Allah adalah sikap dan perilaku seorang hamba dalam berhubungan dengan Allah yang diwujudkan dalam bentuk keimanan, ketaatan, ibadah, serta menjauhi segala larangannya. Akhlak kepada sesama manusia ialah akhlak dari perspektif Islam merujuk kepada sifat dan perilaku yang baik yang ditanam dalam jiwa manusia sehingga mendorong manusia melakukan tindakan yang terpuji tanpa harus dipaksa atau banyak pertimbangan sekaligus menjauhi sifat buruk. Akhlak kepada lingkungan hidup yakni dalam Islam adalah sikap dan perilaku seorang muslim dalam menjaga, merawat, dan memperlakukan alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Sesuai ajaran Islam, alam dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Ya, jadi yang mau bertanya silakan.